mari kita sama-sama mengucapkan doa masuk kita berfirmanlah ya Tuhan. Kita akan mengundang Ibu Ketua kita, Ibu Sibarani, yang akan memimpin kita di dalam doa, yaitu Guru Sri kita melalui doa saat ini mendoakan rangkaian ibadah kita, bahkan juga firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta kita Rubanaja selaku koordinator program Bulu. Kita angkat pujian buat Tuhan. Janjimu seperti fajar-fajar. Jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu. Ada pernah bercinta, cintamu seperti sungai yang mengalir. Mari Tuhan kebukakan setiap hati kami. Kita mari siapkan hati kita fokuskan dan kita percaya bahwa firman Tuhan yang saat ini yang kita dengar biar menjadi kekuatan, membangkitkan semangat para kaum ibu yang ada di wilayah Rokan Hulu ini. Puji Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan kita semakin bergandeng tangan, kita semakin bersatu untuk memajukan pelayanan kaum ibu yang ada di Rokan Hulu. Puji Tuhan. Kita angkat pujian buat Tuhan. Hormat ya pujian kita. Kami mengundang hamba Tuhan untuk melayani kita dalam firman Tuhan sekaligus membawa ibadah ini ke dalam doa berkat. Kita angkat pujian buat Tuhan. Dengarkanlah suara Nafi. Puji Tuhan. Pada bapak-bapak hamba Tuhan yang masih di luar, kursinya supaya diisi. Di belakang, di luar tidak ada lagi kursi. Lama tak bersyukur kalau di tahun ini kembali Tuhan izinkan kita di Gereja Pentakosta Indonesia wilayah Rokan Hulu untuk kembali memperingati
Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, yang walaupun ini disponsori oleh kaum ibu, peringatan atau memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 oleh Gereja Pentakosta Indonesia wilayah Rokan-Hulu. Oleh karena itu dalam kesempatan ini di tengah-tengah ibadah kita, saya akan sampaikan firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita, yang walaupun firman Tuhan yang sangat sederhana di tengah-tengah persekutuan kita yang akan saya sampaikan, yang akan saya ambil dari kitab Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Galatia pasal yang kelima ke-15. Saya mengajak khusus ibu-ibu membaca firman Tuhan ini dengan serentak. Ya, yang menganggap ataupun yang merasa dirinya masih ibu-ibu, ya mohon sama-sama membaca ayat firman Tuhan ini. Dan arti lain kami bapak-bapak, 1, 2, 3, ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini kehidupan kita sebagai orang Kristen, yang walaupun kita disebut suatu bangsa yang sudah dimerdekakan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai gereja, sebagai umat Kristen khususnya umat Pentakosta Indonesia yang ada di wilayah Rokan-Hulu ini, tentu sekali ada tanggung jawab kita bagi gereja, bagi wilayah kita, yang walaupun kita sudah disebut sebagai wilayah bukan berarti kita tinggal diam, tetapi ada visi dan misi kita yang harus kita kerjakan supaya kekristenan kita, gereja kita, gereja Pentakosta Indonesia yang ada di wilayah Rokan-Hulu ini, yang walaupun kita disebut ataupun dikatakan orang lain merupakan wilayah yang kecil, tetapi menjadi suatu contoh bagi manusia, bagi gereja-gereja lain. Sama halnya dengan kota Bethlehem, yang walaupun dia salah satu kota yang terkecil pada saat itu, tetapi dari dialah dilahirkan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan ayat firman Tuhan ini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Pada di jauh pehitai dongkot asa baruado. Puji Tuhan. Pada di jauh kita asa baruado. Banda roh kita tusur karena buat yang wakai natai nak kolalan berbaju merah. Kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jadi dalam gagasan kualitas Yesus Kristus, mohon maaf, ada berapa yang tidak, ada berapa orang yang tidak mengetahui bahasa mata? Yang tidak tahu bahasa mata, coba tinggi-tinggi. Cuman 3 orang. Mohon izin ibu-ibu ya. Nah, Lana, alat kita supaya merdeka tidak bebas. Bukan berarti kata bebas suka-suka. Ya, tidak, tetapi bebas dari dosa, dari perhambaan dosa, bahwa kita sudah dilepaskan oleh Yesus Kristus. Itulah kemerdekaan yang kita miliki. Dikatakan di sini, tetapi janganlah, ya kita perhatikan dalam ayat selanjutnya, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ya, dari tulisan ini ataupun dari perkataan ini ada banyak orang Kristen yang walaupun dia sudah menerima Kristus, tetapi dibaliknya dia melakukan dosa. Artinya dia topengkan Kristus itu
Tetapi dia tidak sadar bahwa dia sudah hidup di dalam dosa. Dia masih terikat di dalam dosa. Coba kita buka Amsal pasal yang ke-6. Pasal yang ke-6. Ayat yang ke-16. Coba Burda itu. Pakai mikrofon. Amsal 6 ayat 12 dikatakan firman Tuhan, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hati. Terus. Mata sombong. Ya, kita perhatikan. Ya, tahan ya, sebelum tahan. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita sebagai umat Kristen seperti yang dikatakan dalam Galatia tadi, bahwa kemerdekaan itu dijadikan oleh orang menjadi topeng. Dikatakan dalam perkara ini yang dibenci terus, ayat yang ke-14, 17. Mata sombong. Iya, mata sombong. Ya. Jadi Bapak Ibu tolong diperhatikan, mata sombong itu kebencian bagi Tuhan. Terus. Lidah dusta. Lidah dusta. Ya, terus. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Terus ayat 18. Hati yang membuat rencana-rencana yang Ya, jahat. hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Terus. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Hati yang segera lari menuju kejahatan. Terus. Seorang saksi dusta. Seorang saksi dusta. Terus. Yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Terus. Dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Puji Tuhan. Ini yang menjadi dosa, yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara kami dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah kita berselawang di dalam dosa kebencian yang Tuhan maksud di sini? Yang walaupun kita sudah katakan bahwa kita merdeka, apakah kita memiliki mata sombong? Ya, ayat 16 tadi. Ya. Ayat 17, coba 17. Terus ayat 17. Amsal tadi. Ya.